Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya untuk kita semua. Pada subuh kali ini kita bisa melanjutkan kembali Ramadan Online School kita ya. Yang ini sudah tinggal pertemuan-pertemuan akhir yang insya Allah di akhir-akhir walaupun sudah mau akhir, kita sudah memasuki separuh Ramadan ya, sudah mulai separuh Ramadan. Udah mulai ada kunut ya, jadi jangan buru-buru sujud dulu kalau witirnya. Semoga kita senantiasa diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan semangat Ramadan ini di bulan-bulan setelahnya. Salawat dan salam semoga tercurah limpah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para nabi dan seluruh tauladan untuk seluruh umat manusia, dan semoga kita bukan hanya orang yang mengaku-ngaku sebagai umat beliau, tetapi juga senantiasa diakui oleh beliau sebagai umatnya. Alhamdulillah, kita hari ini melanjutkan kajian ini hari Jumat ya. Kita akan di waktu yang berkah ini, kita akan berbicara juga tentang di kelas Islamic Business ya, bisnis Islami, yang kemudian insya Allah hari ini judulnya adalah Scale Up Bisnis Syariah. Dan tentunya ketika kita mau berbisnis, teman-teman yang ada niatan untuk berbisnis atau yang sedang berbisnis atau ingin mengembangkan bisnisnya, nah tentu harus punya ilmunya ya. Jangan sampai ketika mengembangkan bisnisnya justru dengan berkembangnya bisnis malah kemudian ada hal-hal yang melanggar dengan syariat. Nah, seperti apa? Nah, kita akan kita sudah hadir, alhamdulillah, guru kita Ustadz Firly untuk bisa sharing bersama kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lancar Ustadz ya, 15 hari ini. Bolong, sudah ada yang bolong belum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak Ustadz, kami persilakan untuk judulnya yang luar biasa nih. Kita menantikan ilmunya. Falyatafadhal masykur Ustadz. Ya, siap. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Oke, alhamdulillah pagi hari ini pada subuh kita bisa berkumpul bersama dalam rangka thalabul ilmi, yang mana semoga ilmu yang kita diskusikan setelah ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, perkenalkan, saya Firly Ferdiansyah dari Bisyarah IT, ingin menyampaikan materi mengenai scale up bisnis syariah. Nah, perkenankan saya untuk berbagi share screen dulu ya. Masuk ya? Materi. Nah, ada Ustaz. Siap. Nah, kami dari Bisyarah IT, yaitu Business Improvement and Syariah X. Misi kami menyelamatkan pengusaha dunia dari harta haram. Nah, kalau jasa kami ada konsultan muamalah, konsultan bisnis, branding marketing, ada juga akademi, bisnis fasilitator, dan bisnis operator. Nah, kalau home base kami di Jogja ya, Jalan Rohanu nomor 32. Kami juga ada akun-akun sosmed yang bisa diikuti, juga rekaman-rekaman kajian-kajian di akun YouTube Bisyarah IT. Nah, diskusi kita pagi hari ini mengenai scale up bisnis syariah. Pendahuluan dulu ya. Bila Anda sudah memulai menjalani bisnis saat ini, pasti Anda ingin bisnis Anda terus grow atau berkembang. Karena bisnis yang bagus, bisnis yang sehat itu yang bisnis yang growth. Nah, ingin untuk terus membuat bisnis Anda mengalami scale up, yaitu tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan yang lebih besar atau bisnis yang lebih besar. Pada dasarnya, scale up adalah membuat suatu bisnis kecil menjadi lebih besar, mempunyai suatu sistem yang lebih mapan,
dan tentunya mampu menghasilkan keuntungan yang lebih banyak. Nah, yang dimaksud scale up itu. Nah, dalam hal scale up bisnis ada dua hal utama yang dibutuhkan, yaitu dari sisi kompetensi owner atau pengelolanya dan dari sisi modalnya. Nah, untuk membuat bisnis Anda berkembang, pasti unsur pengelolaan, terutama ilmu pengelola, butuh untuk ditingkatkan. Namun, belum tentu pebisnisnya mampu dikarenakan keterbatasannya. Apalagi saat ini ya, ilmu bisnis itu sangat bervariasi dan sangat banyak sekali. Dengan meningkatnya teknologi dan globalisasi ini, itu menjadi variasinya menjadi luas. Berbeda dengan dulu zaman Rasul atau zaman para sahabat, tidak sekompleks sekarang gitu. Nah, maka kalau dia terbatas dari sisi kemampuan pebisnisnya, nah itu dibutuhkan pengelola lain untuk menambal kompetensi dari sisi yang dibutuhkan. Tuh. Begitu juga dalam unsur modal, pebisnis tersebut bisa jadi terbatas dalam hal tersebut gitu loh. Jadi dibutuhkan dari dua sisi, dari sisi kompetensi owner, pengelolaan, dan juga dari sisi modal. Nah, lalu bagaimana melakukan scale up bisnis yang sesuai syariah? Jadi memang diskusi kita itu lebih kepada bisnis yang sudah jalan mau di scale up gitu. Nah, biasanya bisnis yang sudah jalan ini dia kondisinya juga bagus gitu kan, bukan yang menurun. Nah, ingin juga di scale up. Nah, untuk itu kita harus paham dulu apa bisnis itu. Nah, pengertian bisnis adalah segala aktivitas individu atau organisasi untuk memproduksi dan memasarkan barang atau jasa kepada konsumen dengan tujuan memperoleh profit. Nah, jadi dari pengertian bisnis tersebut ada unsur-unsur definisinya. Pertama, ada pelakunya, individu atau kelompok individu. Dua, ada kegiatannya, produksi dan pemasaran, manajemen, dan lain-lainnya. Kemudian ada sasarannya, yaitu konsumen. Kemudian ada hasilnya atau outcome-nya, itu barang atau jasa. Nah, yang juga tidak kalah penting, di sini harus clear tujuannya profit. Makanya jangan mengubah tujuan tersebut. Kenapa? Karena yang membuat sustain atau bisa jalan terus perusahaan tersebut atau bisnis tersebut adalah profit. Makanya nanti kalau Anda memutuskan untuk kerjasama, jangan keluar dari tujuan tersebut. Karena biasanya kerjasamanya tidak bisa bertahan lama kalau tujuan profitnya tidak tercapai. Nah, yang juga harus dipahami, profit itu tahunya dari hitung-hitungan. Makanya nggak mungkin menjadi seorang pebisnis kok nggak bisa hitung-hitungan. Dia harus bisa berhitung agar tujuannya tersebut tercapai. Makanya diperhatikan kalau kerjasama itu idealnya sama yang kompeten-kompeten. Kenapa? Agar tujuan profitnya itu bisa tercapai. Terserah kalau Anda mau bisnis sama saudara, kayak sama keluarga, sama orang tua, bahkan sama istri. Kalau Anda kerjasama atau juga rekan sejawat, teman ngaji, itu ya usahakan yang kompeten, biar tujuan profit tersebut tercapai. Nah, kemudian di bisnis itu melakukan praktek-praktek bisnis. Nah, praktek bisnis itu bagian dari input, proses, output, dan juga outcome-nya. Nah, input itu faktor-faktor produksi, proses itu manajemen dan teknologi, output itu ada profit dan lain-lain. Outcome itu barang atau jasa. Nah, jadi di area input atau faktor produksi itu ada modal ini.
Makanya modal harus selalu didiskusikan kalau mau berbisnis. Karena dia bagian dari input atau faktor produksi. Nanti pengelolaan itu ada di proses, ya, ini pengelolaan di sini. Nah, dan lain-lain. Nah, apa solusi scale up bisnis yang sesuai syariah? Agar bisa melakukan scale up bisnis dengan keterbatasan Anda, saat ini opsinya adalah menambah rekan pengelola atau pebisnis, dan atau menambah modal dengan cara berkolaborasi. Nah, kalau kompetensi dari pebisnisnya, maka nyari rekan pengelola. Kalau dari modal, ya nanti nyari pemodal. Dan kita bisa berkolaborasi. Dan bila mau bisnisnya sesuai syariah, yaitu selamat dunia dan akhirat, maka harus melakukan kolaborasi yang sesuai syariah dalam hal menambah pengelola dan atau menambah modal. Nah, dalam syariah Islam, implementasi akad kolaborasi yang bisa mensolusikan pengelolaan dan pemodalan adalah dengan akad syirkah. Nanti pasti harus terjadi akad syirkah. Nah, berarti pebisnis harus paham terlebih dahulu mengenai akad syirkah sebelum mengimplementasikan pada scale up bisnisnya. Nah, ini yang banyak bermasalah. Belum memahami sudah mengimplementasi. Akhirnya syirkah atau bisnisnya bermasalah. Nah, yang dikhawatirkan tuh yang disalahin itu syirkahnya. Karena banyak terjadi syirkah bermasalah. Apa itu syirkah-syirkah? Kemarin saya Zoom juga, misalnya begitu kan. Akhirnya mereka tidak melihat ini sebagai solusi yang syar'i. Nah, alhamdulillah bisyarah itu sudah, alhamdulillah sudah suka keluar kota keliling-keliling mengedukasikan ini. Nah, dari banyak yang kita temui itu, yang lebih banyak bermasalah itu pengelola gitu, bukan pemodalnya. Karena pemodal itu urusannya sebenarnya simpel, yaitu hanya memberikan modal. Nah, kalau pengelola itulah yang menjalankan bisnisnya. Nah, berarti kita harus paham apa syirkah itu. Nah, kita diskusikan mengenai syirkah. Syirkah itu arti katanya menjadi sekutu atau serikat. Nah, kalau pengertian dari menurut pengertian bahasanya, asyirkatu fil lughati khaltun nasibaini fasoidan bihaisu la yutamaizul wahidu anil akhari. Jadi syirkah menurut pengertian bahasa adalah mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya. Maka hakikatnya orang kalau bersyirkah itu adalah bercampur. Nah, ini filosofinya yang masih banyak tidak dipahami. Maksudnya bercampur itu bagaimana? Nanti pengelola dan pemodal itu bercampur jadi satu. Nah, nanti kalau jadi satu, maka bisnisnya jadi milik bersama. Karena bisnisnya milik bersama, itulah kenapa keuntungannya juga hak bersama yang nanti dibagi hasil. Begitu juga atas biaya-biaya dan beban itu tanggungan bersama. Tidak boleh dialihkan hanya menjadi tanggungan salah satu pihak, termasuk kerugian. Nah, ini yang banyak tidak dipahami. Jadi belum ngomongin teknis syirkahnya, filosofinya aja nggak dapat. Jadi syirkah itu dikirain bisnisnya milik sendiri-sendiri. Bukan, ini milik bersama. Makanya nanti keuntungannya juga hak bersama. Nah, yang terpenting adalah syirkah menurut makna syar'inya atau pengertian atau takrif syar'inya. Asyarikatu syar'an. Iya, aqdun baina isnaini fa'aksara. Yatafiqani fihi alal qiyami bi amalin maliyin bi qasdi syirki. Jadi syirkah menurut makna syar'i adalah suatu akad. Maka nanti wajib ada ijab qabul. Nah, minimal dua pihak dan boleh lebih. Jadi nanti pengelola lebih dari satu boleh, pemodal lebih dari satu boleh.
dan jadi milik mereka bersama. Ngapain mereka bersepakat untuk melakukan suatu usaha atau bisnis? Maka kalau syirkah harus ada kegiatan bisnisnya. Tidak bisa syirkah untuk kegiatan sosial, itu tidak bisa. Di sini pun clear tujuannya, ya, clear tujuannya adalah memperoleh, tujuannya adalah memperoleh keuntungan. Sama kayak tujuan bisnis tadi kan. Nah ini yang harusnya dipahami. Jadi termasuk tidak boleh menawarkan bisnis yang berprospek merugikan untuk disirkahkan, itu tidak boleh. Makanya prospek bisnisnya harus ketahuan. Oh iya, ini berpotensi menguntungkan. Karena kalau dia merugikan, nggak bisa untuk disirkahkan. Kenapa? Karena kalau memang fix cuma mau merugi, itu Anda lebih baik merugi sendiri, jangan ngajak-ngajak. Tapi kalau dia berpotensi menguntungkan, nah monggo, kalau mau disirkahkan. Maka dari itu, nih saya kasih gambarannya. Ada A, pemodal. Nah, B, pengelola. Nah, kalau pemodal itu objeknya modal. Kalau pengelola objeknya amal. Nah, kalau disirkah itu potensi pelaku akadnya kalau nggak pengelola, pemodal. Tidak ada yang lain. Makanya nanti kalau nambah rekan pengelola bisa sirkah, nambah rekan pemodal bisa sirkah. Nah, mereka bersirkah. Nah, sirkahnya ini harus ada kegiatan bisnisnya. Nah, nanti berpotensi mendapatkan untung. Nah, makanya kalau ditarik, untung ini haknya siapa? Untung ini terjadi gara-gara ada bisnisnya. Bisnisnya terjadi gara-gara ada sirkahnya. Sirkahnya terjadi gara-gara ada pelaku sirkahnya. Makanya untung itu milik mereka yang dibilang sebagai bagi hasil. Gitu loh. Nah, kalau ada yang mau kerja sama, saya mau dong kerja sama Anda. Oh siap, baik Pak. Bapak maunya apa? Saya maunya bagi hasil. Boleh nggak? Boleh sebenarnya. Nah, kalau dia menginginkan bagi hasil dari keuntungan, boleh, tapi dia harus masuk dalam kepemilikan bisnis. Kenapa? Karena yang berhak atas untung itu adalah business owner. Makanya dengan akad sirkah itulah menyatukan mereka menjadi business owner. Pengelola itu business owner, pemodal itu business owner. Makanya pemodal bilang itu bisnis milik saya, boleh. Pengelola juga bilang itu bisnis milik saya, boleh, karena memang milik mereka yang disatukan dalam akad sirkah. Begitu loh. Nah, kalau dia sudah menjadi business owner dan masuk dalam kepemilikan bisnis, maka untung itu haknya mereka, tapi itu jadi satu paket kalau mengalami rugi. Maka dia juga harus menanggung atau menerima. Makanya kalau ada pemodal, ya, dia masukin modal di dalam sirkahnya atau bisnisnya, kalau pas untung dia minta bagi hasil, tapi kok pas rugi nggak mau nanggung, kalau pas rugi minta dikembalikan sesuai pokok modal, itu pemodal yang nggak paham dalil bisnis. Nggak usah ngomongin dalil syariat, dalil bisnis aja dia nggak paham. Kenapa? Karena dia masuk dalam kepemilikan bisnis. Maka satu paket ini, yang mana yang namanya bisnis bisa untung, bisa rugi gitu. Nah, dalam sirkah itu kalau ada kerugian harta itu yang nanggung memang pemodal. Al-wadi'atu alal mal. Kerugian itu berdasarkan modal. Jadi memang kerugian harta yang menanggung pemodal. Oh, enak dong pengelola kalau rugi nggak kena kerugian harta. Nggak begitu. Karena pengelola itu juga business owner dan semua business owner atau
yang masuk dalam kepemilikan bisnis itu tidak digaji. Maka pengelola itu tidak digaji. Dan dia hanya bisa dapatnya bagi hasil. Bagi hasil itu kalau ada untung. Maka kalau tidak ada untung, nggak ada bagi hasil. Plus tidak digaji, itu sudah sebuah kerugian. Contoh dia jalanin sirkanya sampai 6 bulan. Jalanin terus ternyata nggak untung-untung. Maka dia nggak dapat apa-apa 6 bulan itu karena nggak untung. Plus dia juga nggak digaji. Maka sebenarnya dia sudah merasakan kerugian tenaga, waktu, energi, pikiran. Nah, intinya ruginya di amalnya, tenaganya. Nah, itu kerugiannya pengelola yang memang nilainya equal dengan kerugian modal. Nah, ini harus dipahami karena filosofinya banyak yang belum memahami. Nah, ini gambaran tentang sirkah. Nah, terus kita masuk ke dalam macam-macam sirkah karena nggak boleh dia tidak masuk ke dalam skemanya. Nah, sirkah akad itu ada 5. Ya, sirkah inan, sirkah habdan, mudorobah, wujuh, dan juga mufawadoh. Nah, kalau inan adalah pihak pertama pengelola sekaligus pemodal, pihak kedua juga. Habdan itu pengelola ketemu pengelola. Nah, kalau mudorobah itu pengelola ketemu pemodal. Nah, kalau wujuh itu sirkah yang didasarkan pada ketokohan. Nah, yang punya sikoh maliyah, ya, kepercayaan finansial. Nah, kalau mufawadah adalah sirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis sirkah di atas. Nah, gambarannya seperti ini. Pengelola itu PL, pemodal itu PM. Nah, yang namanya sirkah inan itu pengelola pemodal ketemu pengelola pemodal. Nah, maka apa namanya? Semua pelaku sirkah itu ngelola iya, masukin modal iya gitu. Itu inan. Nah, kemudian ada sirkah abdan tanpa modal, pengelola ketemu pengelola. Itu boleh. Nah, mudorobah, ada lagi mudorobah, itu pengelola murni ketemu pemodal murni. Itu mudorobah. Nah, kemudian juga ada musyarakah. Musyarakah ini turunannya mudorobah. Bedanya apa? Kalau mudorobah murni, pengelolanya ketemu pemodal murni. Nah, ini pengelolanya juga ngeluarin modal. Terus ketemunya pemodal murni. Ini juga boleh. Atau melakukan gabungan sirkah, mufawadoh. Nah, itu apa namanya? Nanti sirkah membuat sirkah lagi itu boleh. Sirkah ketemu sirkah, mereka bersirkah boleh. Selama sirkahnya sah. Keren kan sebenarnya, opsinya bisa banyak. Nah, tambahan yang nggak boleh itu kalau pemodal ketemu pemodal, nggak ada pengelolanya, ini nggak boleh. Karena nggak mungkin sirkah kok nggak ada pengelolanya. Nah, sebenarnya implementasi di dalam PT itu adalah sirkah antara pemodal ketemu pemodal, tidak ada pengelolanya. Maka sirkah PT itu sebenarnya batil. Nah, termasuk nggak boleh seperti ini. Pengelolanya juga ngeluarin modal, terus ketemunya pengelola murni, itu nggak boleh. Beda sama musyarakah ya, ketemunya pemodal murni. Nah, kalau memang mau dimasukin, dia suruh nambah modal. Nah, maka nanti sama seperti inan. Nah, itu skema sirkah akad. Nah, jadi harus masuk dalam skema sirkah-sirkah ini. Nah, jadi kesimpulannya, dengan berkolaborasi menjalankan akad sirkah, Anda berpotensi untuk bisa melakukan scale up bisnis dengan menyesuaikan kebutuhan dalam menambah pengelola, juga menambah modal, atau menambah pengelola dan pemodal. Gitu. Soalnya gini ya, kalau Anda jalanin bisnis misalnya buat warung bakso 1 cabang, itu sendiri masih oke lah. Nanti ternyata mau 5 penjuru kota,
Misalnya kalau Jogja kan ke Sleman ada sendiri, ya ke selatan nanti ada sendiri, mana-mana. Nah itu sudah mulai susah kalau cabangnya semakin banyak. Pulau Jawa, itu kan semakin susah lagi memanagenya. Nah, semisalnya Anda bisa tetap sendiri, itu opsinya harus punya tim yang hebat untuk mensupport Anda. Nah, tim yang hebat itu juga biayanya enggak kecil. Contoh, kalau kami kan juga ada rekan ngaji kami, yaitu Mas Yoyo SS itu. Mas Yoyo SS itu sudah punya 100 cabang, termasuk ada yang di Kuala Lumpur. Nah, itu pegawainya kurang lebih 4.000 pegawai. Nah, di manajemennya yang di kantor pusat, itu 400 pegawai. Makanya jadi bisa jalanin 100 cabang. Tapi kan biayanya gede banget itu. Dia cerita, kalau hanya harga bahan baku naik, terus kita naikin harga jual, dia selalu bilang, saya nggak perlu 400 orang di kantor. Saya sendiri aja bisa, kalau cuma bahan baku naik, harga naik gitu loh. Harga jualnya naik. Nah, itu ada di divisinya dia itu divisi efisiensi. Jadi kerjaannya itu nyari efisiensi tiap hari gitu loh. Nggak nunggu ada harga naik baru diefisiensi. Nah, kayak gitu-gitu kan kompetensi pengelola juga penting kan. Makanya bisa mencari rekan yang juga capable, kompeten, atau membangun tim itu. Nah, progresnya juga tidak mudah gitu. Nah, namun harus diperhatikan dengan baik agar implementasi akad sirkah yang dilakukan harus sah sesuai syariah, yaitu yang sesuai rukun dan syaratnya. Sehingga bisnis tersebut bisa menghasilkan pundi-pundi yang halal dan berkah. Nah, selain itu, ada kelebihan bisnis dengan sirkah dibandingkan dengan bisnis sendiri. Nah, ini kelebihannya kalau Anda sirkah. Nah, ada hadis qudsi yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau Allah Taala anasalisus syarikaini malam yakun ahaduhuma sohibahu fa'in khana kharajtu min bainihima. Allah Azza wa Jalla telah berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang bersirkah. Selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, aku keluar darinya. Nah, maka kalau ada orang bersirkah, itu ada Allah sebagai pihak ketiga. Nah, penyampaian dari para ulama, Allah ada di dalam sirkahnya bukan dalam rangka meminta bagi hasil, bukan. Tapi dalam rangka memberikan tambahan keberkahan. Maka Anda bisnis sendiri yang sesuai syariah, insya Allah berkah. Tapi kalau akhirnya ada sirkah yang sesuai syariah, insya Allah lebih berkah daripada bisnis sendirian tadi. Kan dahsyat itu. Karena ada Allah sebagai pihak ketiganya. Nah, tapi ada syaratnya, selama salah satunya tidak mengkhianati yang lain. Nah, karena kalau salah satunya berkhianat, Allahnya keluar. Nah, itulah kelebihan dari syirkah. Nah, wassalam, semoga bermanfaat. Nah, ini materi kita pagi hari ini. Monggo mungkin kita bisa masuk ke tanya jawab dan lain-lain. Memang saya buat agak simpel karena yang kemarin agak panjang. Ya, Ustaz. Nah, siap saya berikan kepada Mas Dika untuk Oke. mungkin tanya jawabnya. Silakan. Siap, Ustaz. Nah, ini sudah ada yang raise hand. Gercep sekali ini. Monggo langsung mulai dari atas saja ya. Pak Siap. Rodiat, monggo silakan. Terima kasih, Ustaz. Yeah. Saya melaksanakan sirkah itu udah hampir setahun.
di bidang ini maintenance mesin garment, Ustaz. Jadi saya punya CP, saya punya modal, saya ngambil orang yang ahli di bagian maintenance mesin-mesin garment, kami bersirikah. Nah, setelah hampir setahun gitu-gitu aja, hasil segitu. Nah, ya, kami bersirikah, untungnya dibagi yang pengelola 30%, 70%, saya 30%. Tapi sampai sekarang begitu-begitu saja. Kira-kira untuk hal yang seperti saya lakukan, ini untuk scale up-nya seperti apa, Ustaz? Supaya lebih maju. Ya, jadi sebenarnya jadi kalau di kami itu framework-nya itu seperti ini. Kalau di kami itu framework-nya seperti ini. Nah, yang nomor satu itu mengenai winning product. Nah, pertanyaannya, jenengan itu sudah punya winning product belum? Nah, kami perusahaan maintenance dan lain-lain. Oke. Nah, memanage-nya, maintenance-nya itu jasanya itu winning enggak? Nah, terus yang kedua itu mengenai winning system. Nah, termasuk sistem di dalam perusahaannya, efisien, efektif, tidak. Karena biaya itu jangan terlalu tinggi. Makanya penambahan SDM itu harus disesuaikan dengan pencapaian perusahaan. Nah, masih bisa dimampatkan lagi nggak, ditekan lagi nggak biaya-biaya itu, termasuk menaruh SDM yang kompeten. Karena winning product, nanti kalau ada yang banyak yang ambil, itu tidak didukung dengan winning system, itu nanti yang terjadi juga bisa nomor tiganya, yaitu tidak terjadi winning service-nya. Nah, maka kalau sudah juga winning service-nya benar, baru kita bicara tentang winning campaign, marketingnya. Nah, Pak siapa tadi namanya? Rodiat, Ustaz. Pak Rodiat. Nah, tinggal dilihat dari 4 poin ini. Produk Kalau Anda punya kelebihan nggak daripada produk perusahaan lain? eh, yang kanan itu winning Service. service buat siapa, Ustaz, itu? Yaitu bagaimana tim Anda bisa menservis atau memberikan pelayanan yang baik. Jadi dari CS-nya, terus juga dari komunikasinya, nah prosedurnya dibuat ribet enggak. Nah, jadi intinya jangan sampai Anda punya winning product, tapi ternyata waktu melayani jelek. Ya kemungkinan nggak repeat order. Oh, iya, iya. Gitu loh. Nah, Terus, kemudian kalau bisa saya gini, Ustaz. Sebenarnya sebagai manusia kan ada timbul rasa, aduh, percaya nggak ya sama rekan, percaya rekan. Sebenarnya kami dibangun semenjak kami membahas nizam ijtimai. Nah, saya pengen mempraktekkan sebenarnya ini. Tapi akhirnya ujung-ujungnya ke sini, apakah saya percaya tidak laporan sebenarnya, sebab saya tidak ikut campur sama sekali dalam urusan bisnis. Nah, saya hanya tahu-tahu bagi hasil saja gitu. Nah, nanti untuk ya menghilangkan itu gimana, Ustaz? sebenarnya gini loh. Jadi pemodal itu juga harus punya ilmu finance. Jadi bukan hanya, ya kalau percaya, jadi sirkah itu kan dasarnya kan wakalah dan amanah. Memang basicnya harusnya percaya, tapi semua juga diperlihatkan melalui data. Nah, nanti kan nggak mungkin Anda tuh nerima bagi hasil kok nggak ada laporan keuangannya, itu nggak mungkin. Rujukan nilai bagi hasilnya dari mana kalau nggak ada laporan keuangan? Dan laporan keuangan itu haknya pemodal yang wajib diberikan oleh pengelola. Makanya pengelolanya juga harus bisa finance. Nah, nanti kalau pas dikasih laporan keuangannya juga melihat bagi hasilnya berapa, itu harusnya ada laba rugi, ada neraca. Nah, nanti di laba rugi itu idealnya selalu ada rasio. Oke, biaya gaji berapa, ini berapa. Nah, terlepas dari itu,
yang Anda bisa lihat yang namanya sirkah antara pengelola dan pemodal itu harusnya di otaknya, di kepalanya sama, yaitu bagaimana bisnis itu bisa segera profit dan bisa bagi hasil. Kenapa? Karena pengelola itu tidak digaji, dia hanya dapat kalau ada bagi hasil. Bagi hasil juga kalau ada untung. Untung itu setelah melebihi nilai modal. Makanya laporan bagi hasil itu, nilai bagi hasil itu bukan di laporan laba rugi, tapi di laporan neraca. Nah, maka apa? Maka pengelola itu dia nggak bakalan ongkang-ongkang. Kenapa? Dan kalau dia ongkang-ongkang, bisnisnya dia jalan, tapi ternyata tidak menguntungkan, ngapain dia jalanin bisnis itu? Nah, termasuk dilihat pengelolanya ini sudah cukup sibuk enggak? Karena kalau pengelola itu punya beberapa sirkah itu boleh, nggak apa-apa. Cuman jangan sampai dia nggak bisa handle sirkah-sirkah itu, saking sibuknya karena punya banyak bisnis. Nah, kalau itu cuma satu-satunya bisnisnya dia harusnya nggak bakalan nyantai-nyantai. Kenapa? Lah, karena kalau belum ada profit itu pengelola itu nggak dapat apa-apa dan itu sama dengan pemodal. Makanya kalau ada bagi hasil, berarti harusnya modalnya aman nggak? Harusnya modal aman. Makanya buat pemodal juga nggak ada terlalu masalah. Nah, tinggal kalau memang dilihat, wah saya nanam tiap bulan 3 juta yang nggak worth it secara ROI, ya sudah itu pemodal tinggal minta putus aja. Karena sirkah putus di tengah jalan itu boleh. Sirkah itu termasuk akdun jaisun. Jadi akad jais yang dia bisa diputus di tengah jalan oleh permintaan salah satu pihak. Nah, tinggal jenengan review dengan modal yang jenengan masukkan, ternyata tiap bulan potensinya segini, worth it enggak. Nah, makanya kemarin sebelum bersirkah, persiapannya dilakukan enggak, salah satunya membuat visibility study atau prospek bisnis. Nah, kemarin didiskusikan enggak, Pak, waktu sebelum bersirkah? Kalau melihat, kan saya dari Bandung, kan. Kalau di Bandung mesin garmen itu banyak, ini juga garmen mesinnya banyak. Nah, itu saya melihat pasti setiap minggu kerjaan ada, tidak akan putus itu. Saya melihat itu. Enggak, maksud saya prospek bisnisnya. Jadi dulu waktu sebelum berakad ya, itu harusnya dibuat prospek. Misalnya kerjasama 3 tahun. Nah, harusnya pengelola itu bisa membuat prospek bisnis selama 3 tahun. Ini tahun 1, tahun 2, tahun 3. Nah, nanti dia akan membuat prospeknya. Berapa omsetnya tiap bulan. Diperbandingkan dengan biaya yang dia keluarkan. Nanti ada potensi keuntungan, nah kemudian 3 tahun itu diakumulasi. Keuntungannya diperbandingkan dengan nilai modal. Keluarlah ROI kan. Nah, harusnya dia itu kalau membuat target omset itu kan harusnya yang realistis. Nah, tinggal dengan lihat, oke, kerjasama bulan 1 sesuai dengan yang dia buat enggak itu proyeksinya. Belum ke situ, Ustaz. Nah, itu berarti persiapan sebelum bersirkahnya. Karena harusnya kalau prospek itu dibuat, kelihatan potensi ROI-nya, juga kelihatan bagaimana pengelola itu serius untuk mendapatkan prospek omset atau kinerja bisnis yang dia buat sendiri. Misalnya omset bulan 1 100 juta, realistis nggak membuat omset bulan 1 itu 100 juta? Oke, ternyata dia jelasin gini dengan kegiatan marketing bisa kita dapatkan 100 juta. Oke. Nanti kalau pasirkah dilihat kan bulan pertama, loh kok omsetnya cuma 50. Ngapain aja? Ternyata nggak tercapai. Iya, ternyata kendalanya gini. Lalu kemarin waktu buat prospek bisnis, kamu nggak memperhitungkan itu. Nah, itu bisa jadi bahan review. Nah, kalau misalkan bagusnya
pembagian laba itu berapa waktu, kemudian berapa perbandingannya berapa gitu yang ideal Ustaz? Pemula sama pengelola. Ya, jadi kalau dari dalilnya al-wadi'atu alal mal waribhu ala mastaqalahu alai. Jadi kalau kerugian itu berdasarkan modal dan keuntungan itu berdasarkan kesepakatan. Kalau dalil syari'inya dikembalikan pada kesepakatan. Maka tidak ada dasaran baku secara syariah. Yang penting disepakati. Ini dari sisi dalil dulu. Maka berapapun bagi hasilnya itu kalau disepakati boleh. Nah, kemudian kalau berbicara tentang idealnya, itu tinggal dilihat. Ini bisnis padat modal atau padat karya. Kalau padat modal, memang idealnya pemodal lebih besar. Nah, kalau padat karya, memang idealnya pengelola lebih besar. Nah, kalau udah padat modal itu, kalau kita udah bicara 1M ke atas lah. Nah, biasanya memang lebih pada padat karya atau pengelolaan. Karena sebanyak apapun uang Anda, kalau nggak dikelola, nggak mungkin nambah gitu. Makanya tadi kalau Sirkah Abdan, pengelola ketemu pengelola, itu malah boleh. Karena harta itu bisa bertambah gara-gara pengelolaan. Tapi kalau pemodal ketemu pemodal, itu malah nggak boleh. Karena nggak mungkin uang ketemu uang kok bisa nambah uangnya. Nggak ada yang ngelola. Nah, itu tinggal diperhitungkan saja. Makanya kalau punya proyeksi, misalnya kerjasama maunya 3 tahun, itu ada proyeksinya itu. Nanti kalau proyeksi itu, keluarlah nanti ROI-nya. Misalnya jenengan nanam modalnya 100 juta, nanti ROI-nya berapa? Nah, kalau katanya Pak Chandra, Ketua Expen itu, biasanya yang sudah menarik itu di atas 20-an% ROI dalam 1 tahun. Yaitu 4-5 kali deposito bank. Nah, tinggal jenengan perhitungkan. Maka kalau dia misalnya 4% lah, 4%. Misalnya dibagi jadi 2% tiap bulan. Nah, maka sebenarnya dari 100 juta itu 2 juta itu sudah cukup menarik. Karena itu sekitar 2% tiap bulan. Maka kalau 1 tahun itu 24%. Nah, itu sebenarnya kalau ada prospek bisnisnya, termasuk perhitungan ROI-nya, itu tinggal dibagi hasil aja. Kalau 70-30 itu analisanya jenengan potensinya dapat berapa, pengelola berapa. Nah, sebenarnya prospek bisnis ini bukan hanya pemodal yang butuh, pengelola juga butuh. Karena kalau dengan ribetnya bisnis itu, ternyata saya potensinya cuma dapat 4 juta tiap bulan. Menurut pengelolanya worth it enggak? Karena kalau nggak worth it, ya lebih baik dia nyari bisnis yang lain, jangan bisnis itu. Begitu Pak gambarannya Pak. Oh iya. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Oke, sami-sami, nggih, afwan. Baik. Siap. Kita lanjut aja. Ada Mbak Najwa, silakan. Ya, jazakallah khairan Ustaz. Nggih. Ya, kalau ini bertanya karena masih belajar ya Ustaz ya. Mau bertanya kita kalau kita kajian. Nah, kan Suaranya kok agak putus-putus ya. Saya kurang jelas. kurang jelas, Kak. Sekarang? Jenengan pakai headset ya? Iya, pakai. Nah, ini udah lumayan jelas. Mungkin agak dideketin itu. Iya, Ustaz. Nah, Siap. jadi sekarang udah jelas, Ustaz? Ya. Iya, lumayan ya. Jelas. Nah, untuk Syirka Abdan, awalnya kita tuh mau kayak bikin media, yang nanti dari media itu ada tawaran konsultasi. Nah, dari media yang Mohon maaf kok putus-putus suaranya. Atau mungkin gitu. headsetnya dicopot aja langsung tanpa headset. Oh iya. Sekarang udah lebih. Nah, ini malah jelas. Siap, monggo diulangi dari awal. Ya, jadi ini pertanyaannya tentang Syirka Abdan. Awalnya kan kita mau
kerjasama untuk membuat media yang di dalam media itu berupa video yang video-video itu nanti menarik orang untuk melakukan konsultasi. Nah, nanti kalau misalnya ada konsultasi yang masuk, baru kita bagi hasil, kayak misalnya 60-40. Nah, ternyata karena ini kan misalnya medianya belum naik nih, sehingga belum ada orang yang tertarik untuk konsultasi. Nah, untuk menyemangati yang membuat media atau video ini, akhirnya saya tuh mikirnya kayak apa kita rubah aja akotnya. Jadi kamu per video nanti dibayar berapa kayak gitu. Nah, ini kan sudah berubah dari syirkah ke ijaroh, bukan si Ustadz. Nah, kalau misalnya seperti itu, misalnya tetap ya medianya kita, kalau dia bikin berapa video kita bayar, tapi tetap nanti kalau misalnya ada orang konsultasi, tetap bagi 60-40 itu, boleh nggak Ustadz menggabungkan dua itu? Jadi sebenarnya tetap ada gaji, tapi juga ada bagi hasil. Terima kasih Ustadz. Oke, siap. Ya, maka mengubah konsep akadnya yang tadinya syirkah menjadi ijaroh kalau dia ternyata per pembuatan video dibayar. Nah, maka itu membedakan bahwasannya bisnisnya tidak jadi milik bersama kalau ijaroh itu tidak masuk dalam kepemilikan bisnis. Makanya kalau akhirnya dia digaji atau dikasih fee per video, maka dia sebenarnya tidak masuk dalam kepemilikan bisnis. Boleh nggak? Boleh, tapi akhirnya bukan bersirkah, hanya ijaroh. Nah, berarti apa dampaknya? Orang tersebut tidak berhak atas bagi hasil. Nah, di dalam Islam jelas, mau sirkah ya sirkah, mau ijaroh ya ijaroh. Nah, kalau sirkah masuk dalam kepemilikan bisnis dan dia kompensasinya adalah mendapatkan bagi hasil. Nah, sedangkan kalau dia ijaroh, dia tidak masuk dalam kepemilikan bisnis, dampaknya adalah dia dapat gaji. Nah, maka kalau Anda mau memberikan gaji plus nanti bagi hasil, sebenarnya nggak bisa. Kalau basically dia ijaroh, kasih dia gaji atau fee per video. Nah, nanti kalau mau ngasih bonus, silahkan, tapi bukan dinamakan bagi hasil. Dan bonusnya itu sebenarnya dalam bentuk tabaruk, karena dia tidak masuk dalam penjualan. Maksudnya apa? Dia dalam bentuk hadiah pemberian saja, tidak bisa diakatkan. Nah, karena dia tidak masuk dalam urusan penjualan, dia masuknya di dalam urusan pembuatan videonya. Nah, maka pemberian itu bentuknya akad hibah. Nah, kalau hibah itu tidak bisa diakatkan kalau belum dikasih. Maka tidak boleh difikskan kapan ngasihnya dan berapa nilainya. Jadi kayak pemberian gitu aja. Nah, kalau mau melakukan itu ya monggo, cuman tidak bisa dijadikan klausal termasuk di dalam akad ijarohnya. Begitu Mbak Najwai. Najwai ya namanya. Ustadz. Ya Ustadz, Pak. jazakallah khair. Ya, siap, Afwan. Baik. Lanjut ke Mas Malik. Ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini mau nanya tadi kan soal pembahasan harus untung gitu ya. Nah itu bagaimana kalau misalnya si usaha itu baru untung, baru profit 5-10 tahun kemudian gitu misalnya. Contohnya kayak Gojek, Grab gitu ya, Goto lah ya. Itu kan masih rugi gitu, masih bakar-bakar duit dan pastinya itu modal nggak aman kan, modal berkurang gitu mungkin bakar-bakar duit gitu ya. Nah, terus kedua, saya kan udah pernah ini ya, udah pernah sirka ya, tapi cuman ya belum masih Belum banyak yang belum berhasil. paham gitu. Enggak lumayan lama itu sirkanya, ada 5 tahun mah gitu. Cuman kan belum pahit-pahitan gitu ya, dulu itu belum zaman Zoom seminar gratis gitu, jadi bingung gitu nanya ke mana, nanya ke siapa, ngaji ke siapa gitu ya gitu. Jadi ya pas kan saya kan pengelola gitu ya dulu, kalau nggak salah tuh warnet tuh. Nah itu kan warnet tuh kan ada penyusutan, saya nggak ngitung penyusutan sama biaya upgrade gitu. Jadi pas kalau
tahun pertama, tahun kedua tuh rame tuh, tahun ketiga kan udah mulai wajib ganti lah ya kalau warnet tuh ya. Nah, cuman si pemodal tuh cuman bilang sabar-sabar aja gitu. Gitu. Saya kan pengennya di-upgrade gitu. Gitu ya. Ya udah saya sabar-sabar sampai ya titik jenuhnya itu cuman bisa bayar speedy doang, ya udah saya putusin aja gitu. Gitu. Terus yang mau ditanyakan? Ya, yang mau ditanyain itu pertama yang tadi, kalau misalnya Hmm. keuntungan baru untung gitu ya, misalnya 5 sampai 10 tahun ini baru untung nih gitu. Oh Terus ya, modal kan siap. pasti banyak, gitu. Gimana tuh, Oke. Tan? Nah, Ya, jadi kalau dia potensi BEP-nya, makanya kan yang namanya untung itu setelah melebihi nilai modal. Hartanya itu totalnya itu melebihi nilai modal. Nah, berarti harusnya setelah BEP. Makanya kenapa prospek bisnis itu harusnya ada di depan. Karena kalau dia bilang, oh BEP-nya 5 tahun lagi. Nah, itu silahkan Anda ukur sendiri, Anda mau nggak menunggu bisnis tersebut yang mana BEP-nya baru 5 tahun lagi. Berarti potensi keuntungannya ya setelah 5 tahun. Nah, Anda siap menunggu nggak selama itu? Yang mana diperbandingkan dengan nilai modal yang akan Anda keluarkan. Karena tawaran bisnis itu kan banyak sebenarnya. Peluang-peluang bisnis itu banyak. Nah, tinggal jenengan itu mau main berbisnis dalam hal apa yang mana akan sesuai dengan ciri khas bisnisnya masing-masing. Nah, sebenarnya kalau 5 tahun itu kalau menurut saya kelamaan gitu. Apalagi kalau jenengan butuh pemasukan yang lebih cepat untuk bulanan, kan kejar-kejaran itu dengan kebutuhan. Kalau memang uang Anda lebih ya monggo-monggo saja, tapi kalau uang Anda cekak, Anda akan hitung dengan matang. Nah, saya sendiri setelah menjalani sirkah ini, itu ada konklusi bahwasannya kalau mau buat sirkah itu setidaknya maksimal 3 bulan itu udah harus ada bagi hasil, Pak. Kenapa? Karena 3 bulan Anda nggak bagi hasil, sepet itu sirkahnya. Nah, kalau udah sepet, biasanya pengelolanya demotivasi, terjadi penurunan motivasi untuk menjalankan bisnis itu. Apalagi kalau pengelolanya ternyata hanya sirkah itu, bisnis itu, pemasukan yang lain nggak ada. Yang ada nanti gede di kasbon itu. Nah, akhirnya apa? Dia jadi tidak semangat jalanin bisnis itu. Wah, ternyata bisnisnya begini. 3 bulan nggak untung-untung, sedangkan dia butuh pemasukan lagi. Nah, yang dikhawatirkan apa? Yang dikhawatirkan 3 bulan nggak ada bagi hasil. Nah, dia mulai ngelirik bisnis yang lain karena dia butuh uang yang lebih cepat. Nah, kalau sudah ngelirik bisnis yang lain, malah nanti nggak konsen sama bisnis yang awal disirkahin itu, malah semakin sirkahnya tidak terurus. Nah, kalau sudah tidak terurus, malah dia jalanin bisnis yang lainnya berhasil, malah ditinggal. Kalau udah ditinggal kan, ya eman-eman pemodalnya kan, karena uangnya udah kepakai. Nah, makanya kalau terlalu lama BEP-nya itu tidak ideal. Nah, biasanya yang berani kayak gitu itu yang punya dasar kapitalisme. Karena dia sokongan dananya kuat. Kenapa? Karena nyari modal itu gampang. Cuman caranya tidak sesuai syariah. Bisa melalui perbankan ataupun saham, pasar modal. Nah, makanya kita itu kalau suruh head to head sama kapitalisme, kemungkinan nggak bisa kita. Kenapa? Karena cara mainnya beda. Gitu loh. Maka kita kalau suruh head to head itu kayak kita tinju di dalam satu ring. Nah, cuman tangan kita diikat kalau dia bebas. Ya tetap babak belur. Nah, misalnya kayak Goto itu mau modal berapa coba investasinya? Itu pasti triliunan. Saya itu bingung kalau melihat ada orang sirkah kok triliunan itu kalau sirkahnya syar'i ya. Itu perhitungannya harus super mateng itu. Kenapa? Karena misalnya dananya ada 1 T, kenapa enggak dibuat bisnis yang kecil-kecil gitu loh. Misalnya jadi bisnis 500 jutaan, kalau 1 T itu kan berarti bisa jadi berapa? 2.000 bisnis. Yang mana 2.000 bisnis ini kemungkinan besar ada yang berhasil untuk mendapatkan keuntungan. Nah, yang juga jadi pertanyaan, kenapa sih kok butuh modal gede-gede banget? Oh iya, biar untungnya gede. Oke.
make sense itu. Bahwasanya yang namanya modal itu menyupport bisnisnya karena modal yang memadai itu penting. Maka kalau modalnya besar berpotensi bisa menjalankan bisnis yang besar kan. Nah, bisnis yang besar itu juga risikonya besar. Nah, Anda siap nggak dengan risikonya? Jangan cuma ngomongin modal yang besar tapi nggak siap risiko yang besar. Nah, termasuk dalam rangka apa? Oh, biar keuntungan juga besar. Oke, boleh. Cuman yang jadi pertanyaan, emang kenapa kok Anda butuh-butuh banget keuntungan yang sangat besar itu? Loh ya biar bisa kaya. Nah, yang jadi pertanyaan, menjadi wajib nggak sampai harus sekaya itu? Kenapa? Karena kalau modal Anda besar dan Anda masuk ke dalam bisnis yang besar, itu pasti cara mainnya harus menjalankan sistem kapitalisme, Pak. Nggak mungkin, kemungkinan besar Anda susah kalau mau jalaninnya sesuai syariah, mau bisnisnya besar. Makanya saya ngelihat kalau Anda cuma mau kaya sampai punya uang 1 M, itu masih bisa lah yang sesuai syariah, tapi juga nggak bisa instan. Tapi kalau Anda bilang, saya harus kaya sampai 5 M, 10 M, ratusan M, bahkan triliun, itu untuk zaman sekarang, itu kemungkinannya kecil kalau Anda nggak nabrak syariah. Salah satu guru saya, Ustaz Condro, bilang, siapa pengusaha muslim paling kaya di Indonesia? Sebutkan, tutup mata aja. Itu pasti nabrak syariah itu. Karena memang kita tidak berada di iklim yang sesuai gitu loh. Kita ini makhluk darat disuruh hidup di laut. Bisa nggak? Bisa, tapi harus pakai alat bantu. Nah, yang jadi pertanyaan juga, emang perlu sekaya itu? Nah, itu yang harusnya juga jadi gambaran gitu loh. Kenapa? Karena kalau harus sekaya itu, pasti nabrak syariah. Dan jangan sampai gara-gara mau sekaya itu urusannya ngurusin bisnis tok gitu loh. Nah, ada kewajiban lain, misalnya dakwah dan lain-lain. Nah, termasuk mengubah iklim ini agar sesuai syariah. Karena kalau sistem Islam itu tegak ya, kalau sistem Islam itu tegak, Anda nggak perlu kaya-kaya banget, insya Allah hidupnya udah sejahtera. Kenapa? Karena kebutuhan individu dan kebutuhan umum itu di-cover oleh negara. Papan pangan sandang. Oke, papan pangan sandang. Itu insya Allah terjangkau sekali. Dan juga ada kebutuhan umum, keamanan, kesehatan, sama pendidikan. Itu di-cover oleh negara. Sekarang saya tanya, pengeluaran terbesar Anda itu apa coba? Pas anak masuk sekolah, ya toh? Naik sekolah. Sekarang itu sekolah itu bukannya semakin murah, tapi semakin mahal. Bahkan sekolah-sekolah yang bertajuk Islami itu semakin mahal. Mau negeri, kalau nggak dapat yang bagus juga kondisinya seperti itu. Mohon maaf, kalau pas sakit, itu kan pengeluarannya gede. Ya kan ada asuransi. Nah, asuransi aja kapitalisme. Ada BPJS. BPJS itu kapitalisme. Maka kalau Anda untuk kebutuhan umum itu sudah di-cover oleh negara, harga-harga terjangkau, itu nggak perlu kaya-kaya banget. Nah, kalau Anda, jadi orang-orang dulu itu bukannya juga nggak bisa kaya gitu loh. Walaupun banyak sahabat-sahabat juga yang kaya. Cuman kan kayanya mereka itu ditopang sistem gitu loh. Abdurrahman bin Auf itu kaya kayak gitu tuh syar'i. Makanya kesalahan sekarang banyak jargon-jargon, ayo kita jadi Abdurrahman bin Auf. Nggak ada Abdurrahman bin Auf zaman sekarang. Kalau cuma mau jadi pengusaha muslim yang kaya, itu mungkin. Tapi kalau jadi kayak Abdurrahman bin Auf, kaya dan syar'i, nggak mungkin saat ini. Nah, tinggal Anda mau seperti apa. Nah, kalau cuma pingin kayanya tok, ya berarti Anda bukan pingin seperti Abdurrahman bin Auf. Nah, waktu itu Abdurrahman bin Auf hidup di dalam iklim yang benar, makanya kayanya benar. Nah, tapi kalau sekarang kan susah. Nah, yang dikhawatirkan kalau Anda sudah bermodal besar, bermain bisnis yang besar, itu kemungkinan besar nabrak kapitalisme atau nabrak syariah. Nah, akhirnya juga yang dihasilkan juga tidak halal gitu loh. Nah, apakah itu yang Anda tuju? Ya, itu pilihan Anda. Makanya permainan goto itu nggak bisa kita jadikan benchmark untuk membuat bisnis kita
sebesar itu gitu loh. Nah, gambarannya seperti itu Pak Malik. Malah jadi ngelantur ke kebutuhan umum dan individu ini ya. Ini pertanyaan baru nih Pak. Berarti Iya. kalau misalnya Sirka itu kita nggak boleh ngambil untung sebelum BP gitu atau gimana gitu? Iya, Nah, iya terus dong. Sekarang saya tanya sama jenengan nih ya. Saya kasih gambaran. Nih, kalau saya kasih gambaran. Ini analogi keuntungan. Saya punya modal 1 juta. Oke. Nah, modal ini saya belikan HP. Nah, HP ini kalau saya jual 900.000, saya untung atau rugi? rugi. Rugi. Oke. Kalau saya jual 1 juta, untung atau rugi? Impas. Tetap. Oke. Nah, kalau saya jual 1,1 juta, itu untung atau rugi? Untung kan? Untung. Oke. Berarti poinnya di sini nih. Untung itu pada saat total harta melebihi nilai modal. Oke. Nah, cuman saya tanya, untungnya berapa? 100.000. Untungnya 100.000. Maka kalau sirkah yang dibagi hasil yang mana? 1,1 juta, 100.000, atau 1 juta? 100.000. 100.000 dong. Karena yang namanya modal itu tidak dibagi. Modal itu dikelola. Yang dibagi itu keuntungannya. Maka kalau dia nggak mungkin dalam kondisi Anda punya modal 1 juta, Anda belikan HP, terus Anda jual 900.000, kok Anda bagi hasil itu masuk akal nggak? Enggak. Enggak. Maka yang terjadi adalah membagi modal. Nah, modal itu tidak dibagi, tapi dikelola. Yang dibagi cuman keuntungannya. Sebenarnya analogi ini kan analogi mudah nih, yang mana anak SMP, SMA sebenarnya bisa memahami. Oke, nah sekarang saya analogikan menjadi perhitungan yang lebih besar. Misal saya ada modal awal 100 juta. Nah, 100 juta ini habis saya pakai sewa dan lain-lain untuk beli alat, habis 100 juta. Nah, di bulan 1 itu di laporan laba rugi itu ada untung ya, ada untung atau laba 20 juta. Pertanyaannya, bulan 1 Sudah. padahal di laporan laba ruginya ada untung 20 juta. Sudah bisa bagi hasil belum? Sudah. Belum. Kenapa? Karena belum melebihi nilai modal. Nah, karena dia untuk di BEP-kan dulu gitu loh. Nah, bulan 2 di laba rugi ada lagi untung, untungnya naik 30 juta. Sudah bisa bagi hasil belum? Belum, karena uangnya baru kembali 50 juta. Berarti ini kan belum bisa bagi hasil, belum bisa bagi hasil. Bulan 3 naik untungnya. Ada untung 40 juta. Udah bisa bagi hasil belum? Belum. Kenapa? Karena totalnya masih 90 juta. Nah, bulan 4 di laba rugi itu untungnya turun. Untungnya cuma 20 juta. Nah, udah bisa bagi hasil belum? Malah bisa. Kenapa? Karena di total sudah 110 juta. Jadi 20 tambah 30 tambah 40 tambah 20. 110 juta kan? Maka ini sudah bisa untung. Nah, untungnya berapa? Maka 110 diperbandingkan nilai 100. Nah, berarti keuntungannya 10 juta. Berarti yang dibagi hasil 10 juta. Nah, itu kalau pakai revenue sharing, itu dedel duel itu. Kenapa? Karena kalau bulan 1 ada untung di laba rugi, Anda langsung bagi hasil. 30 juta Anda bagi hasil, 40 juta Anda bagi hasil, 20 juta bagi hasil. Saya tanya, kapan mem-BEP-kan modalnya? Nanti pas putus sirkah cuman balikin sisa aset. Yang mana biasanya nilainya lebih kecil daripada modal awal. Nah, itu namanya menzolimi pemodal. Nah, berarti
Kalau gitu Pak, kalau misalnya BEP nih, BEP-nya baru 6 bulan lah ya. Berarti si pengelola itu nggak dapat untung sama sekali. Nah, Nggak misalnya dapat kalau untung sama sekali. Makanya untuk si pengelola sendiri, kalau sampai dia 5 tahun, dia siap kok puasa 5 tahun. Nah, itu misalnya ya, misalnya kalau udah dibagiin untung dari awal ya bulan pertama walaupun belum BEP gitu ya. Nah, jadi perkiraan BEP itu 1 tahun lah ya. Nah, itu gimana Pak? Nggak dolim juga Ya itu? enggak, itu pembagian hasil yang tidak sah. Karena yang namanya pembagian hasil itu kalau ada untung real, bukan asumsi. Maka nggak mungkin pembagian bagi hasil itu dikasih di depan, itu nggak mungkin. Dia harus terjadi untungnya dulu baru bisa dibagi. Nah, maka kalau yang jenengan sampaikan 1 tahun asumsinya nanti dikasih dari bulan 1, ya nggak bisa. Dan yang Anda juga harus pahami, yang namanya syirkah itu bisa putus di tengah. Maka walaupun disepakati, oke kita kerjasama 2 tahun, oke, tapi 6 bulan kemudian minta putus itu boleh. Nah kalau ternyata akhirnya jadinya 6 bulan, udah bagi-bagi di bulan awal, pertanyaannya kondisinya untung atau rugi? Harusnya kan kalau putus itu kan mengembalikan modal awal kepada pemodal. Nah, masalahnya kemarin belum untung kok sudah bagi-bagi, yang mana sebenarnya itu membagi modal, bukan membagi untung. Nah, berarti itu sebenarnya belum menjadi haknya para pengelola dan pemodal, karena itu bagian dari modal gitu loh. Berarti Nah, banyak. kalau gitu Gimana? berarti nanti para pengelola pada sepet atau misalnya kayak pada Nah, makanya harusnya Anda itu memilih bisnis yang prospeknya bisa cepat bagi hasil. Nah, nanti tinggal kalau aset boleh dimasukkan jadi bagian dari modal. Makanya kalau modalnya gede, tapi jadi biaya semua, itu nggak ideal. Kalau dia jadi aset boleh, itu masih ideal gitu. ya Pak, rata-rata kan Indonesia itu kan ya apa tuh pembagian untung tuh bulan pertama gitu ya. Soalnya kan kalau nggak ada di bulan pertama itu kan si pengelola itu kan makan dari mana gitu kan, bingung juga ya. Kalau yang buat Ya, makanya itu kan tinggal dikembalikan kepada pemilihan bisnis. Kalau ternyata bisnis properti lama banget, ini BEP-nya baru bisa dapat setahun lagi. Makanya nggak ideal dia memilih bisnis itu, kecuali dia sudah ada pemasukan yang rutin bulanan. Nah, itu sebagai seorang pengelola atau pebisnis harus bisa berhitung. Jangan sampai untuk urusan dirinya sendiri dia juga tidak ada pemasukan. Nah, itu dari sisi pengelola, dari sisi pemodal juga worth it nggak bisnis ini? Dengan menanam modal segini, BEP-nya lama, ROI-nya kecil. Nah, kalau sepakat ya monggo-monggo saja. Cuman kan jadi ideal nggak dijalanin gitu loh. Makanya saya selalu bilang, tujuan bisnis harus profit, jangan keluar dari situ. Maka kalau ada bisnis properti, misalnya ya uangnya gede, tapi baru bisa bagi hasil 2 tahun lagi, ya mending bisnis gorengan, yang mana tiap bulan berpotensi bisa bagi hasil. Nah, makanya kalau jadi pebisnisnya, pengelolanya, itu boleh melakukan lebih dari satu sirka. Nah, sebelum dia bicara tentang bisnis yang jangkanya panjang, lebih baik dia juga menciptakan bisnis yang rutin bisa dia dapatkan bulanan untuk menopang kehidupannya. Dan dia sekaligus membuat bisnis yang berjangka panjang, monggo selama dia kompeten untuk menjalankan semua itu. Begitu Pak mungkin. Berarti sirka yang murni tuh ya misalnya BEP-nya 6 bulan ya bagi hasilnya baru 6 bulan gitu. Berarti jangan si pengelola itu jangan ngarepin dari keuntungan di awal, iya, berarti harus ada pemasukan dari yang lain berarti ya. Itu implikasi yang wajib dilakukan seperti itu, bukan opsi. Karena yang namanya sirka yang dibagi itu ariku, keuntungan. Maka dia juga harus memikirkan potensinya itu bagaimana. Karena kalau terlalu lama ideal nggak buat dia. Kalau dia, wis nggak apa-apa, saya ada pemasukan rutin, ya monggo. Tapi kalau enggak kan malah buat dedel-duel. Dan dia juga tidak boleh menanggungkan kebutuhan keluarganya ke dalam sirkahnya. Kan kadang-kadang kan, oh pengelola nggak digaji ya, terus nanti anak istri saya makannya apa?
Dan sekarang saya tanya, dia kalau nggak punya sirkah, nggak berbisnis, dia tetap harus memberi makan anak istrinya nggak? Memberi nafkah nggak? Ya iya, kenapa kok sirkahnya yang suruh nanggung? Nah, harusnya dia berpikiran, karena untuk urusan bisnis gara-gara akad sirkah, kalau urusan istri dan anak gara-gara akad nikah. Bisnisnya, ya nggak iso no. Yang suruh nanggung pemodalnya, ya nggak iso no. Kalau dia memang nggak siap punya anak istri, ya jangan nikah gitu dong. Jangan terus yang dikenakan resikonya itu sirkahnya. Makanya harus pinter-pinteran. Makanya nggak mungkin di kepalanya pengelola sama di kepalanya pemodal itu berbeda. Nggak mungkin. Kenapa? Karena pengelola nggak bakalan dapat apa-apa kalau nggak ada untung. Begitu juga pemodal. Dan nggak mungkin belum untung kok dibagi-bagi. Itu berarti membagi uangnya pemodal dong. Ya nggak bisa. Kalau modal itu untuk dikelola. Yang diambil itu keuntungan. Begitu kan. Makanya buat sirkah itu yang masuk akal. Begitu? Iya, Pak. Siap. Ya. Nah, itu yang penting ya. Kalau memang belum siap untuk bagi hasil lama, ya jangan pilih bisnis yang menguntungkannya Iya, lama gitu. dulu tuh saya pernah didatengin. Kalau jenengan pernah dengar ya, itu sirkah Nusantara atau apa namanya yang di Bogor itu coach Ricky Permana. Dia dulu punya apa namanya komunitas anti riba gitu. Akhirnya jalanin bisnis buah-buahan. Itu ternyata sampai dana 15 M. Bawa lari punya orang, bukan lari ya. Sampai sekarang orangnya nggak ada kabarnya. Nah itu pernah ketemu sama saya. Nah ternyata dia ya perhitungan bisnisnya kacau sekali. Dan dia ketemu saya terus minta untuk apa namanya dibantu untuk mencarikan tambahan modal. Ya saya review dulu. Loh, untuk apa? Ini kan harusnya sudah diperhitungkan di proyeksi awal butuh modal berapa dan ini kok sekarang kurang modal kenapa? Ternyata dia masuk ke aplikasi penjualan online, dia buat sendiri dan lain-lain. Nah, namanya itu bisnis startup begitulah, tapi menggunakan aplikasi. Nah, itu dia ngobrol sama saya, iya ternyata kami baru paham kalau bisnis ini itu BEP-nya lama. Oh, maksudnya, iya kalau teman-teman yang di startup itu sudah paham, itu 3 tahun baru bisa BEP dan lain-lain. Loh, terus Anda memilih bisnis, ya ini kami sedang jalankan ini. Dan terus kalau nanti ada suntikan modal pun Anda itu akan BEP-nya 3 tahunan. Iya, dia bilang gitu. Dan terus Anda selama 3 tahun itu dapat pemasukannya dari mana? Dia bilang. Loh, maksudnya, ya kan kalau nggak ada BEP, nggak ada yang dibagi hasilin. Ngapain Anda harus sampai main 15 M, kalau ternyata bagi hasilnya baru 3 tahun lagi gitu loh. Sebenarnya masih banyak bisnis-bisnis itu yang bisa bagi hasil lebih cepat. Dan belum tentu perlu modal segede itu. Gitu loh. Nah itu sebenarnya pilihan Anda masing-masing. Tapi pertanyaannya, dia itu kan setahu saya hidupnya menengah ke atas lah. Karena tipikal bisnisnya juga menengah ke atas. Maka nggak mungkin nggak butuh putaran pemasukan gitu loh. Lah kok milih bisnis yang mana kayaknya ya cuman itu yang dia jalani. Itu BEP-nya 3 tahun lagi. Nah, kan cepet banget walaupun modalnya besar. Makanya ini bukan semata-mata mengenai modalnya kecil atau besar, tapi bagaimana bisa menjalankan bisnis yang bisa segera profit gitu loh. Nah, pemodalnya juga paham nggak BEP-nya nanti 3 tahun lagi. Nah, terlepas pemodal, pengelolanya sendiri siap nggak gitu loh, cepat selama 3 tahun. Lah ngapain? Kan begitu kan. Nah, akhirnya salah perhitungan semua dan orangnya sekarang nggak tahu kemana, ya jadi diburu-buru orang sekarang karena para pemodalnya nanyain terus. Itu crowdfunding dia pada. Nah, pakai nama Sirkah gitu loh. Nah, akhirnya kan cuman belum paham Sirkah itu kayak gimana. Saya tanya-tanyain, ya ngalor ngidur nggak jelas itu, mainin uang 15 M gitu loh, ya ampun.
Oh, belum kompeten kok udah main segitu. Saya aja itu paling tinggi itu 50 jutaan kok. Belum berani saya main ratusan sampai MM-an tuh belum berani saya. Karena ngapain main MM-an kalau nggak segera bagi hasil juga gitu loh. Lebih baik yang wajar-wajar saja dan bisa untuk nutupin kebutuhan. Begitu ya, Mas Dika dan Siap, lain-lain. Ustaz. Insya Allah ini luar biasa ya. Jadi profit itu yang kalau dalam bisnis syirkah juga itu ya, profit itu yang utama lah gitu ya, supaya nanti ya tadi nggak sepet ya kalau dalam jalanin bisnisnya. Jazakallah khair, Ustaz Firly. Masya Allah Siap. ini pertemuan terakhir juga di Ramadan Online School. Nanti semoga bisa ketemu di lain kesempatan di kelas-kelas yang lainnya. Ya mungkin Sudah kalau ada dari kelas ya, bicara Ustaz, ya? ada info mengenai spasi sekolah pengelola syirkah. Nanti mungkin bisa dibantu oleh Mas Dika kalau untuk mencari Ya, siap, Ustaz. Ya, ilmunya, itu masih ini ya, infonya. tanggalnya belum ada ya, saya. Saya lihat. Sudah Oh, ada, sudah ya. insya Allah Bulan Mei. itu tanggal 23 sampai 26 Mei. Nah, itu insya Allah mempelajari syirkah secara komprehensif. Ada mengenai syirkahnya, laporan keuangannya, visibility studinya, sistemasi bisnisnya, kepegawaiannya, juga leadership-nya. Kita insya Allah akan pelajari secara komplit selama 3-4 hari. Nah, itu nanti kalau Anda memang mau bersyirkah, idealnya belajar dulu seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Najwa itu, ilmu dulu sebelum berbisnis. Nah, ini menjadi penting. Makanya yang menjadi agak susah itu selama ini benchmark kita itu bisnis kapitalisme gitu loh. Nah, itu yang jadi susah pada saat kita menerima bisnis yang sesuai syariah, itu banyak perbedaannya, bahkan sampai 180 derajat. Nah, itu yang mungkin mengagetkan kita, akhirnya kita menjadi bingung. Nah, tapi monggo didatangi terus kajian-kajian, entah bersama Bisyaro ataupun yang lainnya mengenai bisnis syariah atau fikih muamalah. Begitu dari saya, matur nuwun atas waktu yang diberikan dan mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada Mas Dika. Ya, nah, jadi nanti teman-teman bisa cari informasinya tentang spasi ini di Instagram ada ya bisyarah.id. Nah, nanti bisa kita update di sana. Ilmu-ilmu syirkah yang penting juga ini ya. Kadang kita hidup kan butuh 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 apa ya? Butuh uang lah ya. Nah, ini juga salah satu usaha kita bisa jadi. Baik, jazakallah khair sekali lagi kepada Ustaz Firly dan jazakumullah khair kepada Sama-sama. teman-teman semuanya. Dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.